Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Nabila Putri Santo, NIM 12020808007 dari kelas 4A. Ini saya membawa judul makalah tentang etika guru dan murid dalam pandangan Al-Ghazali. Rumusan masalah yang saya bawa, yang pertama, bagaimana etika guru dalam pandangan Al-Ghazali. Yang kedua, bagaimana etika murid dalam pandangan Al-Ghazali. Ini saya akan membahas tentang pengertian etika, etika guru dalam pandangan Al-Ghazali, etika murid dalam pandangan Al-Ghazali, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, ada pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti. Salah satunya yaitu artinya kebiasaan, adat, akhlak, sikap, dan berpikir. Dalam bentuk jamak, ta eta artinya adat kebiasaan, dan arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang dari terbentuknya istilah etika yang berasal oleh filsuf Yunani besar Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Lalu, ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika mempunyai 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Pendidikan, menurut Al-Ghazali, menghilangkan akhlak atau etika yang buruk dan menanamkan akhlak atau etika yang baik. Jadi, pendidikan itu suatu proses kegiatan yang sistematis untuk melahirkan perubahan-perubahan yang progresif pada tingkah laku manusia. Mengikuti pendapat Al-Ghazali tentang akhlak atau etika dengan melalui kitab Mau'izatul Mu'minin dapat dikemukakan sebagai berikut. Beliau mengatakan, hakikat akhlak atau etika ialah keadaan atau konstitusi jiwa yang tetap konstan yang menjadi sumber lahirnya perbuatan-perbuatan secara wajar, gampang tanpa memerlukan pertimbangan dan pikiran. Lalu selanjutnya ada etika guru dalam pandangan Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, guru dalam pengertian akademik ialah seseorang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain, atau seseorang yang menyertai sesuatu institusi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajarannya. Selain itu, Al-Ghazali mengartikan atau mendefinisikan guru sebagai seorang yang menyampaikan suatu baik, positif, kreatif, atau membina kepada seseorang yang berkemauan tanpa umur walaupun terpaksa melalui berbagai cara dan strategi dengan tanpa mengharapkan ganjaran. Al-Ghazali menjelaskan bahwasannya sosok guru profesional yang ideal yaitu yang pertama, guru yang mempunyai akhlak cerdas, mempunyai akhlak yang sempurna, dan mempunyai fisik yang kuat. Guru harus mempunyai sifat ini karena dengan akal yang cerdas maka guru akan mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, guru yang mempunyai tanggung jawab besar dalam mengajar, membimbing dan mengarahkan peserta didiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu peserta didiknya menghadapi kehidupan di dunia dan di akhirat. Lalu selanjutnya ada guru yang dapat memahami perbedaan kejiwaan anak dan kemampuan intelektual anak. Guru harus memiliki kemampuan ini karena murid mempunyai perbedaan kemampuan intelektual setiap umurnya.
Selanjutnya, guru harus mempunyai rasa kasih sayang terhadap muridnya. Ketika proses belajar mengajar, tidak boleh menggunakan cacian, makian, dan kekerasan lainnya. Belas kasihan dan kasih sayang sangat dibutuhkan dalam mendidik. Guru pun harus menganggap seperti anaknya sendiri. Selanjutnya, kewajiban menyampaikan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban agama Islam. Jadi, guru pun harus mempunyai sifat ikhlas dalam menyampaikan ilmu pengetahuannya, tidak boleh mengharapkan upah dari orang lain. Selanjutnya, seorang guru profesional ideal hendaknya guru yang bisa memahami perbedaan potensi pada setiap peserta didiknya dan menerima kekurangan potensi peserta didik dengan memperlakukan sesuai dengan potensi peserta didiknya. Yang terakhir, seorang guru yang baik menurut Al-Ghazali yaitu guru yang tidak hanya memahami tingkat kecerdasan anak, akan tetapi guru yang dapat memahami tabiat, bakat, dan juga kewajiban muridnya. Guru harus bisa memperlakukan muridnya menurut kemampuannya. Al-Ghazali benar-benar memperhatikan profesional guru dalam mendidik anak. Guru harus profesional terhadap semua sisi pendidik anak. Selanjutnya, etika murid dalam pandangan Al-Ghazali. Dalam pendidikan, tidak bisa dilepaskan dari seorang guru dan murid. Karena hal inilah yang menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pendidikan. Guru sebagai objek ajar dalam pendidikan, setidaknya mempunyai prasyarat dalam bidangnya dan bertanggung jawab atas keberhasilan anak didiknya. Murid sebagai bagian dari subjek dalam pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan masa depannya. Murid harus selalu bersikap baik dan beretika kepada gurunya. Dalam Bidayatul Hidayah, Al-Ghazali merinci 13 persyaratan tentang sikap murid terhadap gurunya. Yang pertama, mensucikan hati dari sifat-sifat kehinaan. 2. Menyerahkan seluruh jiwa. 3. Tawadu kepada guru. 4. Menjadikan diri dari mendengarkan perselisihan. 5. Tidak meninggalkan suatu cabang ilmu terpuji. Tidak menekuni semua cabang ilmu secara stimulan. Tidak menekuni suatu cabang ilmu sebelum menguasai cabang ilmu yang dipelajari sebelumnya. Mengetahui penyebab semulia-mulianya ilmu, bertujuan untuk menghias dan mempercantik batin, mengetahui hubungan antara ilmu dan tujuan. Kesimpulan. Menurut Al-Ghazali, guru dalam pengertian akademik ialah seseorang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau seseorang yang menyertai sesuatu institusi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajarnya. Selain itu, Al-Ghazali mengatakan atau mendefinisikan guru sebagai seseorang yang menyampaikan sesuatu baik positif, kreatif, atau membina kepada orang lain yang berkemauan tanpa umur, walaupun terpaksa melalui berbagai cara. Al-Ghazali menyebutkan ada 7 etika yang harus dimiliki dan diterapkan oleh guru. Dan ada 10 etika yang harus dimiliki seorang murid sekaligus harus diterapkannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.